Hi everyone, welcome back again di Matic Update. Altcoin kali ini kita akan bahas untuk posisi Matic. Jadi beberapa hari yang lalu kita udah berikan update juga seputar Matic. Setelah terreject saya juga update kembali untuk Matic. Dan menariknya adalah so far kita mendapatkan reaksi yang lumayan positif. Terakhir kita discuss soal Matic di sini, ada indikasi kita bisa bergerak dalam wave 1, kemudian ABC corrective pattern untuk wave 2, which means patokannya ada di ascending channel yang terbentuk pada time frame daily. Dan rupanya so far reaksi kita cukup positif. Matic kembali terrebound, which means kalau misalnya kita ulang lagi perhitungannya wave 1 ABC kemudian 2, dan sekarang harusnya ongoing menuju wave 3, 4, dan 5. Dan ya, sementara ini bergerak sesuai dengan ekspektasi. Akan tetapi perlu diperhatikan ya bagaimana nanti reaksinya Matic pada level resistance-nya. Apakah kita di sini bisa possible ngelihat Matic terus menguat dan seterusnya. Dan by the way, saya juga mau sharing ya, ini updatean. Jadi sebenarnya before kita masuk ke dalam update yang time frame hourly-nya, kita sempat ngeplot situasi ini. Jadi saya sempat sharing sama teman-teman melalui Discord di Advance Group. Jadi kalau kita lihat posisi Matic terakhir, ini update-nya ya sama seperti yang kita bahas waktu 3 harian yang lalu. Dan terakhir kita sempat mention soal posisi level low-nya yang kemungkinan akan mempertahankan harga Matic. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, Matic menurut saya saat ini berada di level kritis. Apabila teman-teman ada yang short on Matic, mungkin boleh dikonsider untuk take profit full, karena memang ya level resistance ini menurut saya, level support di area ini menurut saya cukup berperan aktif ya untuk potensi tahanan pada Matic. Karena level tersebut nggak cuman pada time frame hourly, tapi kita ngomongin support yang ada juga pada time frame daily. Jadi kayak ada confluence of support, dan penting banget untuk Matic bisa bertahan dari harga tersebut untuk memastikan Matic tetap bisa bullish. Dan by the way, kalau kita berbicara untuk mid-term to long-term ya, ini saya personally, balik lagi masing-masing punya preferensi. Kalau teman-teman ibaratnya, ini kalau buat saya ya, untuk market mid-cap, saya sih pribadi ada megang lah sama Matic atau Polygon ini. But hopefully, kita bisa lihat dia survive, ngelewatin kondisi winter, dan ya mudah-mudahan overall-nya nanti ya harga Matic bisa bersinar kembali ya. Kita tahu all-time high-nya dia terakhir itu ada di sekitaran $2,9. Dan kalau dilihat-lihat, compare dengan harga pada Cardano, ya Matic masih lebih better lah ya. At least Matic bisa bertahan di $0,89. Walaupun dia punya jaringan berbeda, jadi ya Cardano sendiri saya juga ada pegang, Matic juga saya ada pegang. Tapi kalau misalkan personally, Matic dan Cardano, ya porsi saya pribadi masih lebih besar di Cardano. Dan untuk Matic, saya tetap ngelihat ini as part of investment yang menurut saya cukup bagus. By the way teman-teman, kalau misalkan kalian interested untuk bergabung di Advance Group, make sure untuk cek link di deskripsi. Kali ini kita registrasi melalui website Trick and Trade. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanya di admin, dan adminnya kalian bisa komunikasi langsung melalui link yang ada di deskripsi itu juga. Jadi make sure kalian cek di sana. Jadi hati-hati, karena biasanya pada saat kita open ini adalah ya istilahnya orang-orang yang berupaya untuk nge-scam ya, dalam artian ya pokoknya bahaya deh ya, intinya itu teman-teman. Jadi be wise, admin gak akan chat kalian duluan. Kalau misalkan kalian mau cari infonya, make sure kalian yang chat admin duluan. Alright, so kembali lagi ke situasi untuk Matic. Pada intinya kalau kita ngelihat di sini, pergerakan kita ada potensi sudah siap untuk ongoing impulsif ya menuju ke wave 3. Dan kalau misalnya kita cek progress, sebenarnya sih kalau kita lihat untuk bagian atasnya, harusnya ada possibility kita bisa ketahan nanti di $0,93. Nah yang paling penting adalah pada saat nanti proses pullback-nya, kalau bisa korektif dan tidak boleh melewati wave 1. Maka dari itu, kalau misalkan situasi ini yang terjadi, berarti kecenderungannya untuk kita ngelihat Matic kembali bullish itu masih bisa dibilang cukup valid. Oke? Nah untuk time frame hourly-nya, jadi kalau kita lihat progress saat ini, seandainya teman-teman hitung dari sini, ini wave 1, ABC, wave 2, running flat ya. Kemudian dia wave 3, dan harusnya sekarang kita ongoing menuju wave 4. Atau sedang dalam proses wave 4. Nah, untuk potensi wave 5-nya, seperti tadi yang kita bahas, lebih kurang ada di area 0,9450. Kalau misalnya di sini, berdasarkan perhitungan Fibonacci extension yang saya tarik dari area wave 1,
Jadi kalau kalian tarik dari wave 1 seperti ini, lalu kalian tarik ke pullback-nya di wave 4, andai kata wave 4-nya itu ketahan di kisaran range $0.87, maka potential next target itu ada di 0,93, dan mungkin kita bisa tambahkan juga untuk level 1272-nya, di mana itu menunjukkan pada level 0.9521. Ini best case scenario. Dan kalau dilihat-lihat memang berdasarkan sentimennya, kita bisa lihat ya sama-sama bahwa proses Matic ini sudah betul-betul break dari highest level sebelumnya. Jadi kalau kita bisa bilang, ini udah confirm kayak higher high, higher low sequence. Which means kita bahkan sekarang udah create new higher high level. Dan dengan demikian, overall kalau saya bisa bilang Matic ini lebih bullish dibandingkan beberapa kripto yang ada di capnya dia ya. Dan saat ini saya pikir kita betul-betul bergerak dalam sebuah base. Kalian bisa considering ini membentuk semacam triangle pattern ya, which means ya bisa jadi progresnya either itu ABC ya, atau mungkin sedikit lebih ke extend, which is lebih ke arah ABC, D dan E ya. Berarti kayak ada 2 wave lagi lebih kurangnya. Jadi lebih kayak gini teman-teman, ABCDE, baru kemudian dia bisa impulsif lagi. Nah, buat teman-teman yang bilang ini semacam bullish pennant, itu nggak salah juga, benar juga. Tapi yang pasti kalau misalkan kita lihat, kita mau melakukan perhitungan untuk retracement potensialnya, kalian bisa tarik menggunakan Fibonacci retracement. Dan kita coba cari tahu area of supportnya. Dan sementara ini, either 38,2 atau 50%. Ini merupakan area tahanan sementara untuk si Matic. Dan menariknya adalah, di level yang sama itu juga terdapat area resistance. Jadi jatuhnya di sini adalah resistance becomes support. Kalau misalnya kita bisa create base di sini, maka ini akan cukup baik untuk Matic bisa kembali menaiki atau ya untuk kembali naik ke harga yang lebih tinggi. Nah, untuk sementara untuk update Matic seperti itu dulu. Seandainya kita mendapati rejection lebih early, maka pas waspada terhadap kisaran level 0,85, karena itu bisa jadi area yang cukup ideal untuk buyback. Or kalau misalkan memang kita masih bergerak dalam ascending channel scenario, berarti kita masih bisa turun lagi sampai 0,8170 dolar. Dan itu semua tergantung daripada harga Bitcoin juga. Tentu saja ada peran aktif, dan mudah-mudahan Matic bisa bertahan dan maintain bullishness-nya ya. Bullishness nggak tuh bahasanya. Alright, so I think itu aja dulu teman-teman untuk update yang saya bisa berikan tentang altcoin untuk Matic. Nanti akan ada update seputar Bitcoin untuk weekly closing dan juga potensi di pergerakan pekan ini before kita ada live streaming di hari Rabu. Thank you everyone, sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone. Cheers guys, bye bye.